الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat gubuk santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan amanah berupa nyawa dan kesehatan kepada kita. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang taat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat gubuk santri yang dirahmati Allah, tengah malam saat dunia berselimut dalam kegelapan, pikiran kita seringkali terbangun dari tidurnya. Bagi umat Islam, momen ini bukanlah sekedar gangguan tidur, tetapi dapat memiliki makna yang dalam dan mendalam. Dalam Islam, sering terbangun tengah malam dianggap sebagai panggilan dari Allah, sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan merenungkan makna hidup. Mari kita telusuri bersama 10 arti spiritual di balik sering terbangun di tengah malam sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun sebelumnya sahabat, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di dalam komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 arti sering terbangun di tengah malam dalam Islam. Yang pertama, kesulitan tidur di jam 9 sampai jam 12 malam. Kesulitan tidur di jam 9 sampai jam 12 malam memang merupakan petanda yang sering terkait dengan stres dan kekhawatiran yang dirasakan seseorang. Dalam mengatasi kondisi ini, sholat hajat menjadi salah satu solusi yang sangat dianjurkan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 menyebutkan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat hajat merupakan ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Dengan melaksanakan sholat hajat, seseorang menegaskan ketergantungan dan kepercayaannya kepada Allah sebagai pemilik segala urusan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak cucu Adam, hendaklah ia berwudu dan sholat 2 rakaat, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi. Selain itu, sahabat, membaca Al-Quran juga merupakan langkah yang efektif dalam membawa ketenangan hati dan memperbaiki kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan serta membantu seseorang untuk meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, ketika seseorang mengalami kesulitan tidur di jam-jam awal malam, bukan hanya fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga spiritual. Kedua, terbangun antara jam 3 sampai jam 5 pagi.
bangun di antara jam 3 sampai 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan sholat tahajud, sebuah ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menegaskan keutamaan melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, menutupi kesalahan, menghapus dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh." Dalam ibadah tahajud, umat muslim berusaha memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, serta memohon rahmat dan ampunannya. Dengan terbangun di waktu tersebut, seseorang diingatkan untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah tahajud. Ini juga merupakan waktu yang disunahkan bagi umat Islam untuk memohon ampunan atas dosa-dosa mereka dan memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah. Ketiga, terbangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam. Ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 mengajarkan, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di saat-saat seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan menenangkan diri agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kegelisahan yang lebih dalam. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Rasulullah bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada zikir kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Dengan bermeditasi sambil berzikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh. Sedangkan doa dapat menjadi saran untuk mengungkapkan perasaan, meminta bantuan dan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, bangun di jam-jam tersebut bukan hanya sebagai gangguan tidur, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah dalam menghadapi kesulitan dan kekecewaan dalam kehidupan. Keempat, terbangun di antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Ketika seseorang bangun di antara jam 1 pagi,
Hal ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens. Karena pada jam-jam tersebut titik energi terhubung dengan hati. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 menggambarkan, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang. Untuk mengelola kemarahan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas dalam tubuh, serta sholat tahajud untuk menenangkan pemikiran dan meredakan ketenangan. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu, karena marah itu berasal dari api. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, penting bagi seorang untuk menyalurkan emosi dengan baik melalui ekspresi yang sehat maupun melalui pengungkapan secara verbal atau tulisan, agar tidak menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Dengan memahami dan mengelola kemarahan yang muncul di jam-jam tersebut, seseorang dapat menjaga kesehatan jiwa dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya sikap rendah hati dan berbicara dengan baik kepada orang lain. Kelima, terbangun di jam 3 sampai jam 5 pagi. Ketika seseorang bangun di jam 3 sampai jam 5 pagi, hal ini bertanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 menyatakan, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Waktu ini menurut kepercayaan Islam terkait dengan kesedihan dan pertimbangan Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan zikir. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggunakan waktu ini secara produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dan mendapatkan berkah serta rahmat darinya. Bangun di jam-jam ini bukan hanya sekedar gangguan tidur, tetapi juga sebagai panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keheningan malam, di mana komunikasi dengannya dirasakan lebih dekat dan intim. Keenam, terbangun di salah satu sepertiga malam. Sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa, karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan sangat baik. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 6 menyatakan,
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan, karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar dan doa-doa dikabulkan dengan lebih mudah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, berdoa, dan bertafakur atas segala nikmatnya. Ketujuh, terbangun di jam 5 hingga jam 7 pagi. Bangun di jam 5 hingga jam 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Al-Quran Surah An-Naba ayat 9 menyatakan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ketika mengalami kondisi ini, meregangkan otot atau pergi ke toilet dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan emosi yang tertahan. Aktivitas ini membantu mengurangi ketegangan tubuh dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk meresapi dan meredakan emosi yang mungkin terpendam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun penting untuk diingat bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh, karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. Dengan menyadari dan mengatasi emosi yang tertahan saat bangun di jam-jam ini, seseorang dapat menjaga keseimbangan mental dan fisiknya, serta menjaga kualitas hidupnya sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan hati. Kedelapan, tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh adalah perbuatan yang makruh menurut penjelasan para ulama dalam ajaran Islam. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 1-2 menyatakan, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Waktu setelah subuh merupakan waktu yang amat baik untuk meraih kebaikan dan rezeki, karena pada saat itu terbuka peluang besar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Oleh karena itu, menjaga diri agar tetap aktif setelah sholat subuh adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Rasulullah bersabda, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan tetap beraktivitas setelah sholat subuh, seseorang dapat memanfaatkan momentum yang baik tersebut untuk melakukan amal soleh dengan berusaha meraih kesuksesan serta keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami anjuran ini, umat muslim diingatkan akan pentingnya menjaga momentum setelah sholat subuh.
mengoptimalkan waktu beraktivitas untuk meraih keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Kesembilan, orang yang tidur di waktu pagi. Larangan tidur di waktu pagi merupakan ajaran yang dipegang oleh para ulama karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah. Contohnya dalam hadis, Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi, menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk beraktivitas. Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10 mengingatkan, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Larangan ini menunjukkan pemahaman akan nilai pentingnya waktu pagi dalam Islam, di mana waktu tersebut dianggap sebagai periode yang sangat berharga untuk memulai aktivitas dan menunaikan kewajiban agama serta dunia. Rasulullah bersabda, tidur di pagi hari menghalangi rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Dengan memahami larangan ini, umat muslim diingatkan akan urgensi untuk memanfaatkan waktu secara efektif dan produktif, serta menjaga keseimbangan antara istirahat dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menjauhi tidur di waktu pagi, umat muslim diingatkan akan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan produktivitas, sehingga dapat meraih berkah dan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Kesepuluh, sebagai kesimpulan, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakui dan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu malam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam, seseorang dapat memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah, meraih keberkahan, dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Oleh karena itu, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan kesadaran akan keistimewaan waktu malam di dalam Islam, umat muslim diingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.